Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umur Muhammadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah wa ala alihi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa biman. Sekarang jam 3 pagi dan hujan tuh. Ini di pinggir saya sholat malam, hujan tuh nikmat luar biasa. Tadi bangunnya agak kepagian jam 2 pagi. Jam 2 pagi waktu Bali, jadi jam 1 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi hatinya, aduh kok jam 2 ke jam 3 aja bangunnya gitu. Tapi hati saya provokasi hati saya, ayo bangun. Sekarang lah saatnya kamu sholat gitu. Dan saya provokasi hati seperti itu. Jadi kan ada bisikan kadang, tidur lagi jam 3 aja bangun, jam setengah 4 gitu baru bangun. Nanti kan bablas subuh jadi kan bisa tajam. Dan itu saya udah mandi ya. Mandi pakai minyak wangi, segala macam sikat gigi. Dan nggak lupa saya ngopi ini mati bener, ngopi ada kue, hidup tuh nikmati, sholat ini pakai tahajudnya nikmat, aduh luar biasa. Oke, saya jawab ini ya. Jadi saya dapat dari WA ya, dari komentar YouTube bahwa ini ada nama Taufan yang dilaporkan ke polisi oleh pihak leasing ya. Ini saya jelasin, maaf, saya tahu Taufan dari Madiun ingin bertanya masalah hukum. Saya dapat surat panggilan dari kepolisian dituduh menggelapkan unit mobil leasing. Di Tenggarai saya memang telah membayar cicilan sudah 3 bulan. Dan unit pun saya pakai kerja, dan alasan dari DC saya tidak pernah mengetahui dan melihat unit tersebut. Dan saya menyadari mungkin waktu DC-nya ke sana memang ketepatan unit memang lagi saya pakai kerja di luar kota. Bagaimana solusinya Pak Ridwan? Jadi intinya gini, Anda jangan dipikir ya bahwa debt collector atau apapun DC itu tidak ngerti hukum. Mereka kadang lebih banyak ngerti hukumnya gitu. Karena mereka memang itu seputar pekerjaannya mereka. Jadi sepanjang Anda tidak melanggar hukum begini. Unitnya ada, jadi tidak disewa, kadang kan ada orang melanggar hukumnya dengan menyewakan unitnya ke orang lain gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, unit yang disewakan itu atau tanpa pengetahuan si debt collector itu akan kena masalah hukum gitu. Jadi intinya gini. Jadi sepanjang itu kita tidak ada masalah, itu nggak bakal ada masalah gitu. Jadi intinya kadang-kadang ya masalah hukum di kendaraan itu supaya leasing tidak kena masalah adalah bermasalah dengan leasing adalah biasanya mengelompokkan 4 kriteria. Pertama, unitnya ada, orangnya ada, nasabahnya ada, unitnya ada. Kedua, nasabahnya apa tuh? Nasabahnya ada, unitnya nggak ada. Ini yang menyebabkan yang tadi masalah Bapak itu, Pak Taufan itu. Nasabahnya yang minta, dan itu kan resepnya siapa sih kolektor. Padahal unit yang kita pakai. Tapi itu juga bisa sebagai jebakan Batman. Kalau belum sampai ke laporan ke polisi, Anda videokan aja unitnya, walaupun dalam koran di rumah Anda gitu. Suruh aja dia datang ke rumah Anda. Jadi nggak usah takut gitu. Terus yang ketiga, unitnya ada, nasabahnya nggak ada. Terus yang keempat, nasabahnya yang ada, unitnya juga nggak ada gitu. Nah, ada pun pelaporan polisi gini loh. Ini urusan utang piutang. Kalau hanya urusan piutang tidak ada urusan dengan polisi gitu. Dan Anda sekarang dipanggil kepolisian segala macam datang aja ke polisian, mobilnya ada, unitnya Pak di rumah saya, segala macam, ceritakan masalah unitnya ada, saya masalah nego Pak, buatnya negosiasi. Anda ini sebelum Anda datang ke polisi, Anda buatin surat ke si leasingnya bahwa kami ingin menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah hutang piutang ini gitu, penyelesaiannya gitu. Minta outstanding sama payment history ke mereka semua. Jadi payment history yang mau outstandingnya, dan unitnya fotonya Anda dengan fotonya Anda dengan mobilnya di rumah Anda gitu, ke mereka semua. Jadi itu sebagai bukti di polisi bahwa kita udah niat gitu. Dan tembusan ke polisian gitu. Jadi sebelum ke kepolisian Anda buatin surat dulu, di situ penyelesaian masalah hutang piutang, kredit macet, nama Anda gitu, segala macam bla bla bla. Terus dengan ini suratnya gini, dengan hormat, dengan ini kami berusaha untuk meminta Anda untuk kami meminta data-data sebagai penyelesaian untuk masalah hutang kami. Pertama, Anda minta itu dulu, minta payment history sama outstanding mereka semua. Itu SP1 nya. Payment history outstanding, dan kasih waktu 1 minggu. Bilang ke mereka utang piutang adalah urusan data, dan mobil ada di tempat saya gitu.
di lampirannya. Demikian dari ini kasih waktunya 1 minggu atau berapa itu tanda tangan, kirim, tembusin ke polisi, tembusin ke OJK kalau bisa, tidak perlu. Jadi kenapa Anda kan nanya kenapa sih debt collector bisa masuk masalahkan ini ke polisi, itu karena dia memang ngerti hukum gitu. Jadi kalau seandainya si debt collector itu tidak bisa melihat unitnya, pasti dia akan melakukan itu. Tapi bisa juga jebakan, jangan sampai mobil itu diantar datang ke kantor leasing bawa unitnya gitu. Jangan-jangan nanti maaf saya mau periksa mobil dulu, karena Anda tidak ada 4 orang, diperiksa mobilnya, kuncinya diambil, mana STNK saya mau cocokin dengan nomor mesinnya gitu. Padahal setelah itu nanti tidak dikasihkan ke Anda, kan itu jebakan Batman gitu, hati-hati. Kalau nanti mau mereka melihat unit, teleponin unit ada di rumah, bla bla bla, terus ditahu fotonya segala macamnya, kirim barang surat tadi, dan mereka suruh ke rumah gitu. Jadi kalau yang tadi ya nasabah yang 3 kan ada 4 kriteria, mobil ada, nasabah ada, mobil ada. Kalau udah nasabah ada, mobil nggak ada, mobil ada, nasabah nggak ada, nasabah mobil nggak ada, itu masuk 3 jenis nasabah tersebut tidak bisa kena undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 99 pasal 35 dan 36. Jadi pasal 35-nya gini, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan dengan cara apapun, memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dan pidana penjara paling lambat paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta gitu. Jadi ini yang jadi dasarnya si leasingnya. Atau di pasal 36 jaminan fidusia yang mengalihkan, menggadaikan dan atau menyewakan. Nah, ini bahaya nih. Jadi jangan menggadaikan, mengalihkan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jadi kalau Anda pada masalah ketika mengutang segala macam-macam, jangan sampai Anda mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan gitu. Karena itu kena pidana, sob. Dipidana dengan pidana paling lambat 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta gitu. Ini yang mengundang si debt leasing itu masuk ke ranah pidana itu. Mempidanakan Anda. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, dalam artian Anda tidak menginikan, tidak mengalihkan, tidak menggadaikan, menyewakan segala macam-macam, itu nggak masalah. Unit ada segala macam-macam, tinggal foto aja di rumah Anda gitu. Jadi itu terus masalah utang piutang, sob, itu masalah perdata. Jadi utang piutang mau berapa nilainya, mau 100 miliar itu utang perdata gitu. Dan ada solusi yang tepat ketika ngelakukan ini gitu. Jadi Anda nego pertama kirim SP1-nya dulu. SP1 itu minta seperti tadi outstanding sama payment history. Outstanding itu jumlah hutang tertunda Anda sekarang ini, sama payment history secara lengkap ini. Dan kasih waktu 1 minggu. Setelah yang kedua SP2 adalah Anda minta kelengkapan surat-suratnya gitu. Minta fotokopi STNK, BPKB segala macam-macam, PPKB ke dia, terus jaminan fidusia, sertifikat fidusia ya seperti itu. Dan perjanjian kontraknya gitu. Karena di sini kita balik sekarang ke mereka semua. Betul nggak? Fidusia itu kan harus diatur di notaris. Kalau tidak di depan notaris berarti di bawah tangan, sob. Nggak bisa masuk, tidak sesuai dengan undang-undang fidusianya gitu. Setelah dapat fidusianya, Anda cekin betul nggak, dilaporkan di ini kan gitu. Di Menhukam terdaftar gitu. Kan ada barcode-nya gitu. Ada barcode-nya, ada nomornya bla-bla. Nah, itu kalau Anda cekin ke sana betul apa tidak. Kadang orang cuma ditunjukin udah dikasih gitu. Gak bisa, harus diambil, diminta, kita cekin dulu gitu. Kita waktu gitu. Terus nanti untuk masalah nantinya kita laporkan aja, kita buat kalau Anda ditekan dan keterlaluan, kita bisa lakukan gugatan sederhana gitu. Dan insya Allah saya akan bantu SKD Saudara itu nanti pelan-pelan tadinya. Kalau lagi buatin WA grupnya reguler dulu gitu. Nanti ada Cat Herman di situ. Nanti saya ini Anda ini aja di SKD Forum. Demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.